Banyak film yang menggambarkan kisah para pencuri atau perampok yang sangat memukau, dan sebagian film itu diangkat dari kisah nyata atau dari sosok yang benar-benar ada. Frank Abagnale Jr. misalnya, adalah tokoh penjahat yang benar-benar ada, yang mengilhami film berjudul Catch Me If You Can karya Steven Spielberg. Seringkali, para penjahat legendaris itu tidak hanya muncul dalam film, tapi juga di buku-buku biografi. Dari begitu banyak penjahat yang pernah mewarnai sejarah, berikut ini pencuri dan perampok yang dianggap paling terkenal dan legendaris. Albert Spaghiari. Albert Spaghiari pertama kali terlibat dalam aksi kriminal dengan merampok sebuah toko perhiasan. Motivasi di balik tindakan itu adalah untuk memberikan cincin berlian kepada kekasihnya. Namun, namanya benar-benar melambung setelah ia merencanakan dan mengorganisir pembobolan Bank Societe Generale yang terletak di Nice, Prancis. Untuk menjalankan rencananya, Spaghiari merekrut sekelompok pencuri terampil, termasuk Gebi Anglade. Strategi mereka cukup cerdik. Mereka memanfaatkan sistem selokan untuk menggali terowongan yang mengarah langsung ke brankas bank. Pada 16 Juli 1976, saat perayaan Hari Bastille, mereka berhasil membobol brankas dan mencuri sekitar 60 juta franc. Selama proses tersebut, tim Spaghiari bahkan sempat bersantai di lantai bank sambil mengosongkan isi brankas, menunjukkan betapa tenangnya mereka dalam menjalankan aksi tersebut. Setelah tertangkap, Spaghiari tidak menyerah begitu saja. Ia merancang rencana pelarian yang sangat cerdik dan berisiko tinggi selama persidangannya. Dengan mengalihkan perhatian hakim menggunakan dokumen berkode, ia melompat keluar dari jendela dan melarikan diri dengan sepeda motor. Setelah berhasil melarikan diri, Spaghiari menghabiskan sisa hidupnya dalam pelarian, kemungkinan besar di Argentina, setelah menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Bill Mason. Bill Mason adalah pencuri yang membuat namanya dikenal luas setelah berhasil mencuri dari Truman Capote, sebuah prestasi yang menandai keberhasilannya dalam dunia kriminal. Sepanjang hidupnya, ia terlibat dalam serangkaian pencurian perhiasan mewah di seluruh Amerika Serikat. Seperti banyak pencuri lain, Mason memulai karir kriminalnya sejak usia muda. Mason memiliki keahlian unik dalam bergaul dengan kalangan atas, seringkali menghadiri acara-acara glamor dan berinteraksi dengan para tamu, sebelum akhirnya merampok mereka. Diperkirakan, total nilai barang yang pernah dicurinya mencapai sekitar 35 juta dolar. Beberapa korban terkenalnya termasuk Phyllis Diller, Armand Hammer, dan Truman Capote, serta banyak tokoh terkemuka lainnya. Kisah hidupnya ditulis dalam memoir berjudul Confessions of a Master Jewel Thief yang terbit pada tahun 2004. Dalam buku itu, Mason juga menceritakan bagaimana ia merasa bersalah setelah mencuri medali emas Olimpiade dari Johnny Weissmuller dan kemudian mengembalikannya. Selain itu, Mason dikenal sebagai perencana cerdik dalam setiap aksinya dan menjadi buronan selama hampir 5 tahun. Meskipun nilai barang-barang yang dicurinya sangat besar, ia hanya menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun. Carl Gugasian. Carl Gugasian adalah mantan perwira militer yang memiliki latar belakang akademis yang mengesankan, termasuk gelar PhD di bidang statistika dan probabilitas dari Universitas Ivy League. Meskipun tidak pernah berniat menjadi penjahat karir, pria kelahiran Pennsylvania ini mulai merencanakan serangkaian perampokan bank yang cerdik di waktu luangnya. Ia kemudian dikenal sebagai perampok bank Jumat malam. Hingga kini, Gugasian tetap menjadi salah satu perampok bank paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Selama aktivitas kriminalnya yang panjang, ia berhasil merampok banyak bank, terlibat dalam beberapa insiden penembakan, dan mencuri sekitar 2 juta dolar. Para ahli menyatakan bahwa Gugasian sangat berdedikasi untuk mengasah keahliannya dalam merampok, berusaha keras menjadi yang terbaik di bidangnya, sama seperti seseorang yang berkomitmen pada profesi yang sah. Namun, setelah ditangkap oleh pihak berwenang, ia merasakan penyesalan mendalam. Kesediaannya untuk bekerja sama dengan penyelidikan selanjutnya membantu mengurangi hukumannya dari 115 tahun menjadi 17 tahun. Gugasian lalu mengabdikan waktu di penjara dengan mengajar kalkulus kepada narapidana lainnya. Derek Berties Maltz. Derek Berties Maltz adalah nama yang sangat dikenal dalam sejarah perampokan bersenjata yang melanda Britania Raya pada 1960-an dan 1970-an. Salah satu aksi terkenalnya terjadi pada tahun 1970, ketika ia merampok cabang Ilford Barclays Bank dan berhasil mengantongi uang sebesar 237.000 pound, yang pada saat itu merupakan jumlah rekor. Setelah berhasil melarikan diri dari tempat kejadian, pria asal London Timur itu melanjutkan pelariannya ke Paris, kemudian ke Costa del Sol, sambil mengikuti berita tentang upaya penangkapannya melalui surat kabar. Akhirnya,
Smalls menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan berhasil mendapatkan kekebalan hukum dengan menjadi informan bagi penegak hukum. Ia memberikan nama-nama dan bukti yang membantu mengadili sejumlah anggota dunia bawah tanah. Karena peran ini, Bertie Smalls dikenal sebagai informan pertama di Inggris yang sering disebut sebagai Supergrass. Doris Payne. Doris Payne adalah salah satu pencuri permata terkenal di dunia yang dikenal karena keahliannya dalam mencuri barang-barang berharga. Kisah hidupnya diabadikan dalam film dokumenter tahun 2013 yang menampilkan perjalanan dan pencurian paling terkenalnya, termasuk aksi mencuri cincin berlian seberat 10 karat senilai $500.000 di Monte Carlo pada tahun 1970-an. Selama lebih dari 7 dekade, Payne terlibat dalam berbagai kejahatan, mencuri dari bisnis besar hingga toko-toko kecil, selalu mencari peluang untuk melakukan aksinya. Ia sering berpura-pura menjadi pelanggan kaya yang membuat para pelayan toko lengah, sehingga ia dapat dengan mudah menyelipkan barang-barang berharga ke dalam tasnya. Meskipun telah dihukum beberapa kali, hukuman yang diterima Payne tergolong ringan. Di usia 90-an, ia hampir tidak menunjukkan penyesalan atas kehidupan kriminalnya. Bahkan ia dicurigai terlibat dalam beberapa pencurian lainnya, termasuk pencurian cincin berlian senilai $33.000 di Carolina Utara. Frank Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. adalah penipu paling terkenal di dunia, yang kisahnya diabadikan dalam film Catch Me If You Can yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio pada tahun 2002. Selama masa kejahatannya, Abagnale dikenal sebagai penjahat yang sangat licik dan ulung dalam penipuan serta pemalsuan cek. Ia berhasil menyamar dalam berbagai identitas, termasuk dokter, pilot pesawat, pengacara, dan bahkan konsultan penjara, dan semua itu terjadi sebelum ia mencapai usia 21 tahun. Setelah ditangkap, ia mengakui semua kejahatannya dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi penipuan. Belakangan, Frank Abagnale terus bekerja sama dengan FBI dan lembaga keamanan lainnya melalui firma keamanannya, Abagnale & Associates, tempat ia memberikan wawasan dan konsultasi berdasarkan pengalamannya di dunia penipuan. Jesse James. Selama bertahun-tahun, banyak novel, film, dan dokumenter yang berusaha menggambarkan kehidupan gangster legendaris barat, Jesse James. Namun, siapakah sebenarnya sosok ini? Jesse James dan saudaranya, Frank, adalah putra seorang pendeta. Mereka bergabung dengan milisi konfederasi selama perang sipil sebelum memulai karir kriminalnya. Saat masih muda, mereka mulai merampok toko, bank, dan kereta api di berbagai negara bagian selatan. Bersama, mereka membentuk geng James Younger, yang menyebabkan kekacauan di setiap kota yang mereka singgahi. Meskipun ia sering digambarkan sebagai pahlawan rakyat dan simbol pemberontakan, terutama di wilayah selatan Amerika, James sebenarnya seorang pembunuh berdarah dingin yang merampok bank tanpa rasa penyesalan. Seperti yang sering diungkapkan, terkadang penjelasan yang paling sederhana adalah yang paling akurat. Stephen Breitwieser. Stephen Breitwieser adalah pencuri Prancis yang terkenal karena berhasil mencuri lebih dari 200 karya seni dari 172 museum di Prancis dan seluruh Eropa, dengan total nilai sekitar $1,4 miliar antara tahun 1995 dan 2001 saat ia bekerja sebagai pelayan. Berbeda dengan banyak pencuri seni lainnya, motif Breitwieser dalam mencuri adalah kecintaan terhadap seni, bukan untuk keuntungan finansial. Pada tahun 2001, ia ditangkap di Swiss dan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun sebelum diekstradisi ke Prancis. Di sana, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pada tahun 2005 dan kembali ke penjara pada tahun 2013. Dalam autobiografinya yang terbit pada tahun 2006 berjudul Confessions d'un voleur d'art, atau pengakuan seorang pencuri seni, Breitwieser berbagi tentang eksploitasi dan pengalaman pribadinya dalam dunia pencurian karya seni. Vincenzo Peruggia. Vincenzo Peruggia mungkin dianggap pencuri karya seni terbesar abad ke-20, dan banyak orang setuju dengan klaim itu, terutama mengingat kesederhanaan strategi yang digunakannya. Peruggia terkenal karena berhasil mencuri lukisan Mona Lisa dari Museum Louvre di Paris. Ia bekerja di Louvre dan tidak memiliki rencana yang rumit. Pada suatu malam, ia bersembunyi di museum dan mengambil lukisan Mona Lisa dari dinding. Tindakan itu bisa dianggap sangat cerdik, karena ia menyembunyikan lukisan tersebut di balik pakaiannya dan berhasil melewati area yang tidak dijaga dengan mudah. Namun, ia tertangkap ketika mencoba menjual lukisan itu 2 tahun kemudian. Meskipun demikian, Peruggia hanya menghabiskan 1 tahun di penjara sebelum bergabung dengan Angkatan Darat Italia selama Perang Dunia Pertama. Di Italia, ia dianggap sebagai pahlawan,
dan meninggal pada tahun 1925 akibat serangan jantung pada usia 44 tahun. Perugia telah menjadi inspirasi bagi banyak pencuri lainnya, dan lukisan Mona Lisa telah dicuri atau menjadi target pencurian sebanyak 4 kali oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab.